Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'alah. Wa ba'du, baiklah teman-teman sekalian, kita ingin mencoba menyampaikan apa yang dikemukakan oleh Faqih Abu Lais dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dan ada sebuah hadis yang hampir semua orang mungkin di bulan puasa ini sering kali mendengar, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, pada bagian lain ada man qoma ramadhana, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, salat malam. Di makna sederhananya barang siapa yang sholat tarawih, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan, dan siangnya bulan puasanya siangnya berpuasa, ada syarat menurut Faqih Abu Lais. Qadistarata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mensyaratkan dalam bangun malam atau sholat tarawih dan puasa wasyamin nahari dan puasa di siang harinya, ada syarat dua kalau ingin diampuni dosa. Satu, al-iman, iman, wal ihtisab. Ihtisab itu disederhanakan dengan ikhlas. Apa yang maksud iman itu? Wa tasdiqu bima wa'adallahu lahu minat thawabi wal ihtisab. Minat thawabi. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah meyakini, membenarkan terhadap janji-janji Allah terkait pahala-pahala di bulan puasa, di bulan Ramadan. Jadi imanan orang yang percaya sepenuh hati dengan janji Allah tentang kemuliaan di bulan Ramadan. Barang siapa yang bangun malam, barang siapa yang puasa di siang harinya, dengan syarat dia meyakini tentang kelebihan-kelebihan atau keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala di bulan Ramadan, nah, itu syarat disebut iman. Di sini ya, bahwa sekali lagi yang dimaksud iman di sini menurut Faqih Abu Lais adalah at-tasdiqu bima wa'adallahu lahu minat thawab. Dia membenarkan, meyakini tentang janji-janji Allah akan pahala yang diberikan di bulan Ramadan. Imanan wahtisaban. Apa yang dimaksud ihtisab? Ayyakuna muqbilan alai khasyi'an lillah. Hendaklah seseorang itu khusyuk, ikhlas karena Allah. Nah, menurut Faqih Abu Lais, apabila orang tersebut ingin mendapatkan pahala dan keutamaan di bulan Ramadan, fa idza aradal abdu ayyanala thawaba wal fadhila allati dzakaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang ingin diampuni dosanya dengan sholat tarawih, ingin diampuni dosanya dengan melaksanakan puasa, maka fayang bagi ayya'rifa hurmatasyah, maka orang tersebut harus ma'rifat, meyakini tentang kemuliaan bulan Ramadan. Karena keyakinan tentang kemuliaannya, maka sikap-sikapnya dijaga untuk menghormati bulan Ramadan. Wa yahfadhu fihi lisanahu, dan memelihara lisannya. Dari apa? Anil kizbi, dari berbohong, wal ghibah, wal fudul, dan berlebihan. Jadi ada syarat kalau ingin mendapatkan apa yang dijanjikan itu ya, berupa diampuni dosa, dia harus yakin tentang kelebihan dan kehormatan di bulan Ramadan. Dan dia harus memelihara lisannya dari berbohong, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, wal fudul, berlebihan, wa yahfadhu, kalau disambungkan wa ayyahfadhu, memelihara jawariyahu, anggota badannya, anggota panca inderanya, anil khotoya, dari berbagai kesalahan. Baru itu sah gitu kan, mendapatkan diampuni dosanya. Tidak cukup itu karena di bulan Ramadan ya puasanya, tapi dia tidak yakin, dia harus yakin dulu, harus iman, ihtisab, melakukan segala sesuatu karena Allah dan menjauhi larangannya dengan cara memelihara lisan, berbohong di siang hari, ghibah,
berbohong di siang hari, di malam hari juga, jangan begini. Kalau siang mau berbohong, ini masih puasa, pas buka berbohong ya sama aja. Wa yahfadhu qalbahu, dan memelihara hatinya anil hasadi, dari hasud, dari iri dengki pada orang lain, wal adawata, dan bencian, permusuhan, al muslimina wa adawatal muslimina, dan memusuhi orang-orang muslim. Jadi imanan wahtisaban di sini kata Fakih Abul As membutuhkan syarat, ditunjukkan gitu kan, dengan ma'rifat, memahami tentang hurmahnya, kemuliaan bulan Ramadan, sekali lagi menjaga anggota badannya, menjaga hatinya. Nah, baru faida fa'ala dzalika, apabila orang tersebut melakukan hal yang demikian, menghormati bulan Ramadan, memelihara lisannya dari bohong, dari menggunjing orang lain, terus memelihara anggota badannya, memelihara hatinya, itu yang berat hati, hasud, memusuhi orang lain. Apabila melakukan itu, fayan bagi ayyakuna khaifan anallah yaqbalu minhu awala yaqbal. Apabila orang tersebut melakukan hal demikian, maka mesti orang tersebut akan, kalau melakukan, maksudnya kalau berbohong, terus apalagi menjelekkan, menceritakan kejelekan orang lain, anggota badannya tidak dipelihara dari kesalahan, maka hendaklah dia takut apakah puasanya diterima atau tidak. Jadi kalau puasanya ya puasa, ya taraweh, tetapi dia tidak memelihara anggota badannya, dia tidak memelihara hatinya dari hal-hal yang dilarang, maka hendaklah orang tersebut takut setelah puasa tidak masuk terhadap orang, tidak termasuk orang yang diampuni dosanya. Itu yang disabdakan di bagian lain, Nabi pernah mengaminkan doa malaikat Jibril yang mengatakan bahwa barang siapa yang masuk di bulan Ramadan lalu dia tidak diampuni dosanya, maka dia masuk neraka. Nah, ini yang dimaksud, orang yang tidak memelihara anggota badannya dari hal-hal yang dilarang. Mesti takut puasanya tidak diterima, sholat malamnya tidak diterima. Ya kalau tidak diterima, tidak mendapatkan gelar ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang penting syarat yang dimaksud imanan di sini, kalau iman kepada Allah sudah pasti, itu udah jelas orang yang mau puasa karena iman kepada Allah. Yang dimaksud imanan di sini sekali lagi adalah meyakini at-tasdiqu bima wa'adallahu li minat thawabi, meyakini akan janji-janji Allah terhadap apa yang dijanjikan dari sisi pahala, dan ihtisab. Apa ihtisab itu? Khusyuk ibadahnya karena Allah, bukan lagi karena pahala. Jelas bukan lagi karena orang lain, juga bukan karena pahala, karena sudah yakin Allah akan memberi. Itu saja dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.